ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'du, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini. Insyaallah ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran, dan mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita bisa berkumpul kembali. Kita masih membahas surat Al-Mulk. Hari ini masuk ayat ke-13. Di sini sekaligus saya bacakan kitab tafsirnya, kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru ayyuhan nas, dan mereka orang-orang kufar itu, orang-orang munafik itu menyembunyikan kemunafikan mereka. Jadi ini yang paling bahaya Bapak Ibu sekalian, ketika ada munafik yang menyembunyikan kemunafikannya. Maka dari itu kan kalau dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama itu Allah jelaskan itu. Golongan tiga itu. Yang pertama golongan orang muttaqun, golongan orang bertakwa. Yang kedua golongan orang kafir yang jelas kekafirannya. Yang ketiga golongan munafik. Gimana? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, adapun inilah kitab, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Siapa kelompok golongan orang yang bertakwa itu? Kelompok golongan orang-orang yang bertakwa itu jelaskan dalam ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kelompok pertama itu. Kelompok kedua ada lagi kelompok yang namanya kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu jelas mau dikasih nasihat atau tidak dikasih nasihat tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman. Orang-orang kafir itu jelas, kafirnya jelas. Ya. Yang ketiga adalah balasan Allah itu tadi itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Jelas itu, siksanya jelas. Terus golongan yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum
Ya, anaknya Abdullah bin Ubay ini namanya Abdullah. Disayang sama Nabi. Disayang sama Nabi. Sehingga ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, itu minta kepada Rasulullah, anaknya juga Abdullah namanya, minta kepada Rasulullah, Abdullah ini agar minta jubah Rasulullah agar dijadikan kain kafan Abdullah bin Ubay. Dan dituruti oleh Rasulullah. Dan minta supaya jenazahnya Abdullah bin Ubay ini diludahi oleh Rasul, diludahin sama Nabi. Saking Rasulullah punya murid kesayangan namanya Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bapaknya kelompoknya orang-orang munafik yang sangat terkenal, akan tetapi punya anak, melahirkan yang justru anaknya itu menjadi kebanggaan Rasulullah dan umat Islam, ya. Jadi banyak dulu hadirin sekalian tokoh-tokoh yang memusuhi Rasulullah, tokoh utamanya itu punya anak yang pada akhirnya menjadi pembela Islam. Ada namanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini punya anak namanya Darroh. Ya, Darroh. Jadi Darroh ini ahli hadis, ahli Quran. Darroh ini. Jadi kemudian ketika Darroh ini hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalau ada Darroh sholat jamaah, melarang Rasulullah melarang membaca surat Al-Lahab karena ada Darroh, untuk menghormati Darroh itu tadi. Ya. Jadi hadirin sekalian, tidak mesti orang yang jahat kemudian melahirkan anak-anak yang jahat, tidak mesti. Ya. Dan tidak mesti pula orang yang baik melahirkan anak-anak yang baik. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Anaknya namanya Kan'an. Karena atas didikan ibunya kemudian membelot, memusuhi Nabi Nuh. Pada akhirnya tenggelam ketika terjadi banjir besar. Makanya itu peran seorang ibu, ini ada ibu-ibu kan ini, peran seorang ibu dalam mendidik anak sangat dominan. Jangan pernah kita lihat, ibu-ibu perhatikan, anak-anak kita seliweran tidak karu-karuan, karena yaitu tadi, karena kecerobohan seorang ibu. Sampai anak Nabi saja luar biasa itu. Anak Nabi saja bisa memusuhin bapaknya, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didikan ibunya. Sementara Nabiullah Ibrahim punya anak keturunan yang rata-rata menjadi nabi. Hasil didikan siapa? Ibunya. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Ada yang berpendapat punya 3 istri. Ya. Dari 2 istrinya, itu Nabi Ibrahim mempunyai anak yang kemudian jadi nabi. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Terus anak-anaknya punya nabi, menjadi nabi. Cuman Nabi Ismail tidak punya keturunan nabi sampai pada akhirnya masuklah nabi terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bahwasannya kelompok orang-orang kafir ini menyembunyikan kekafirannya. Ini bukan kafir namanya, Pak, munafik. Munafik. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Dan kalian telah menyembunyikan ucapan kalian, ya, mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman tapi tidak beriman dengan ucapannya. Awijharu bih, atau mereka mengeraskan suaranya, tidak menyembunyikan,
terang-terangan dalam beriman kepada Allah, innahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, alimun bidzatis suduri, itu mengetahui segala isi hati kalian. Jadi Allah itu tahu, maka itu jangan pernah berbohong, apalagi berbohong mengatasnamakan Allah. Kita ini sering, Pak, melakukan kebohongan, wallahi, billahi, tallahi, kita sebut Allah dulu supaya orang itu percaya sama kita. Jadi kalau ada orang seperti ini, ada orang ketika mau berbohong dengan menyebut nama Allah duluan, berarti dia mengikuti iblis. Iblis itu, hadirin sekalian, ketika menggoda Nabiullah Adam, kemudian Nabi Adam itu mengikutinya, itu karena iblis mengatakan wallahi, demi Allah. Jadi berbohongnya iblis itu demi Allah, bahwasannya makan buah khuldi ini sudah boleh, sehingga Nabi Adam mengikuti, percaya. Ketika ditanya sama Allah, kenapa engkau makan, hai Adam? Kata Nabi Adam, saya tidak menyangka ada makhluk yang menggunakan nama Allah hanya untuk berbohong. Itu Nabi Adam ngomong gitu. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, jangan pernah menggunakan kalimat sumpah, menggunakan kalimat qasam dengan nama Allah hanya demi untuk melakukan kebohongan. Ini sangat berbahaya, ya. Apalagi kalau model sumpah sekarang itu kan pakai Quran, Pak. Kepalanya di atas kepala dikasih Quran. Ya, ini supaya sumpahnya tadi itu sesuai syariat. Padahal setelah diinin Quran kadang-kadang tetap saja, sehingga sumpahnya tadi itu hanya sebuah ritual. Ya, ini tidak boleh seperti ini, ya. Bima fiha fakaifa bima nataqatuhum bih. Terus bagaimana kalau sudah demikian, kalau sudah Allah mengetahui seluruh isi hati kita yang tidak pernah kita sampaikan kepada orang lain, kita simpan saja dalam hati, Allah paham, terus bagaimana kita berucap? Bagaimana kita bisa berbohong? Terutama berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terkait sekarang ini puasa. Ngomong, sampean umat Islam enggak? Umat Islam. Percaya enggak sama Allah? Percaya. Percaya enggak dengan Nabi Allah? Percaya. Tapi ketika puasa dia tidak ikut puasa. Ini sangat bahaya yang seperti ini, ya. Jadi melalui ngaji ini, hadirin sekalian, ayo kita hati-hati, kita mulai ngolah hati kita agar supaya jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasababun nuzuli dzalika, adapun sebab-sebab turunnya ayat ini, wa asirru, yang ayat 13 ini adalah annal musyrikina, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik, qala ba'duhum li ba'din, mereka mengatakan kepada sebagian temannya. Jadi mereka ngomonginlah antara satu sama lainnya, mereka mengatakan asirru qaulakum la yasma'ukum ilahu Muhammadin. Orang-orang musyrik itu mengatakan seperti ini, Pak, bahwasannya sembunyikanlah ucapan kalian
bahwasannya kalian kelompok orang yang mengingkari Tuhan Muhammad. Karena Tuhan Muhammad tidak akan pernah mendengarkan. Ini orang-orang musyrik, Pak. Kenapa kitab ini menyebut golongan musyrik? Karena orang-orang musyrik itu dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Akan tetapi dia juga mengakui ada makhluk yang mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah. Ini musyrik ini. Jadi kita harus paham, Pak. Musyrik itu adalah dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi dia juga mengakui ada makhluk yang mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah. Contohnya apa? Bisa memberikan rezeki, bisa memberikan yang lain-lain yang sama kekuatannya seperti kekuatan Allah. Ini musyrik ini. Jadi musyrik itu belum tentu orang yang punya keris kemudian dikatakan sebagai musyrik, belum tentu. Orang yang punya cincin seperti saya gini dikatakan musyrik, ya belum tentu. Ketika orang yang punya cincin seperti saya, orang yang punya keris seperti orang Jawa gitu, kalau hatinya masih mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka dia terhindar dari golongan musyrik. Ini kan sering saat ini dikit-dikit orang mengatakan kepada orang lain musyrik, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Orang yang bawa ini musyrik, bawa ini musyrik. Jadi pernah Pak ada orang yang bertanya sama saya, itu orang bawa keris musyrik itu, tidak boleh. Kenapa? Dia menggantungkan kekuatannya itu sama kekuatan keris tadi itu. Terus saya tanya kepada dia, bagaimana kalau ada orang kota seperti Jakarta gini, dia tidak nyaman kalau tidak bawa kartu ATM. Gimana ini kalau tidak bawa kartu ATM atau tidak bawa handphone, sehingga dia kalau tidak bawa ATM sama handphone itu gelisah saja. Sama dengan tadi orang-orang kampung, kalau tidak bawa keris tidak nyaman. Seperti di kampung saya, Pak. Kampung saya itu dulu waktu saya masih di kampung, kalau orang tidak bawa senjata, Pak, tidak bawa celurit atau tidak bawa golok gitu, itu tidak nyaman jalannya. Apa ini musyrik? Ya belum tentu musyrik. Karena ini adah, karena ini tradisi, kebiasaan. Ketika hatinya tidak masih menggantungkan pertolongan Allah, ketika hatinya masih menyatakan Allah sebagai Tuhan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Tuhan yaitu Allah, maka dia terhindar dari urusan kemusyrikan. Ya, maka dari itu hadirin sekalian, jangan pernah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menggoyahkan hati kita dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan pernah kita menuduh orang lain bahwasanya orang lain yang melakukan sesuatu yang ada unsur kemusyrikan dianggap sebagai musyrik. Karena kemusyrikan itu yang tahu hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa, ala ya'lamu, dan tidaklah mengetahui man khalaqa, orang yang menciptakan, artinya Allah. Ma tasarruna ay antafa alamahu bidzalika, dan tidaklah Allah mengetahui, artinya pengetahuan Allah itu tidak ada manfaatnya. Dengan kita bohong seperti itu, pasti Allah tidak tahu, kata orang-orang musyrik, sehingga kawan-kawan mereka itu disuruh berbohong.
Mereka menyembunyikan kekufurannya dan mengatakan ana minal mu'minin atau nahnu minal mu'minina, kami termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada iman kalian, kepada Tuhan kalian. Wa huwa, maka adapun Allah al-latifu, itu zat yang maha latif, yang maha lembut. Artinya lembut fi ilmihi, di dalam pengetahuannya. Allah itu sangat lembut pengetahuannya, sehingga sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh makhluk itu difikirkan oleh Allah. Difikirkan oleh Allah. Oleh karena itu kita nggak bisa sesempurna. Ya semua orang tahu tidak akan pernah sesempurna Allah ilmunya. Saya itu mempelajari ilmu fikih iya, ilmu tafsir iya, ilmu tauhid iya. Ujungnya pasti ada mauqufnya. Mauquf itu ada satu permasalahan yang saya nggak paham. Dan saya harus nyari-nyari. Ketika ada jamaah yang bertanya, tidak semua bisa saya jawab. Ada juga pertanyaan jamaah itu harus PR dulu Pak, Ibu. Jadi saya jawab nanti karena ini saya tidak tahu dalilnya. Begitu, sehingga tidak menemukan. Ada beberapa pertanyaan gitu, tapi Allah nggak ada. Sesuatu yang lembut pun tidak pernah tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khabiru, juga zat yang sangat waspada, fihi, di dalam permasalahan urusan kekufuran orang musyrik dan orang munafik. Allah Maha tahu. Ya. Oleh karena itu, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui ngaji ini mari kita tata hati kita. Ya, karena hati kita ini Pak, hati kita itu kan kalau dalam bahasa Arab kan namanya kolbun. Kolbun itu dari kata kolabah. Kolabah itu maknanya bolak-balik. Maka dari itu kata Al-Ghazali kan al-qalbu qalban litaqallubihi likulli syai'in, kata Al-Ghazali. Al-qalbu qalban, al-qalbu itu dikatakan qalban, ya. Litaqallubihi, hati itu dikatakan qalbu, litaqallubihi likulli syai'in, karena setiap saat selalu berubah-ubah. Bolak-balik. Sehingga saya sampaikan kemarin di sini, maka dari itu hendaknya kita setiap habis sholat pada tahiyat akhir itu kan guru-guru kita ngajarin setafil alamina innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, hai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah hatiku kan, ala dinika wa ta'atika, agar selalu taat kepada agamamu dan selalu taat kepadamu. Artinya taat kepada agamamu itu kita taat terhadap hukum-hukum agama. Karena memang mempelajari hukum agama itu Pak, macam-macam Pak. Saya ini kan di mana-mana suruh ngajar ilmu fikih. Dalam setiap permasalahan itu selalu banyak masalah fikih. Mulai dari urusan sholat, urusan zakat, urusan puasa, selalu masalah fikih. Timbul permasalahan gimana? Timbul permasalahan yang setiap saat kita lakukan ternyata keliru, tidak sesuai dengan ilmu fikih. Contohnya puasa aja. Puasa itu masih ada orang yang berpendapat bahwasanya niat itu boleh dilakukan sebulan sekali. Satu kali puasa satu kali puasa dari 1 sampai akhir Ramadan itu cukup dengan satu niat. Soal zakat misalkan, zakat itu sampai sekarang ini Pak, zakat
zakat dengan uang itu masih bermasalah. Artinya ulama ikhtilaf. Sampai sekarang, sampai detik ini, saya di Komisi Fatwa MUI itu lagi membahas zakat itu ulama 4 ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini pendapatnya tidak ada yang mengatasnamakan uang dengan hitungan yang kita hitung itu, Pak. Yang sekarang kan ada 40.000, ada 45.000. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya orang yang zakat itu ya harus dengan beras. Itu Pak, ada Pak pendapat Imam Hanafi yang boleh pakai uang. Boleh, menurut pendapat Imam Hanafi orang zakat itu boleh bil qimah, dengan uang. Tapi hitungan dalam mazhab Imam Hanafi, zakatnya tidak sama dengan zakat beras yang biasa kita lakukan. Ini kalau saya bahas masalah ini waktunya nggak cukup. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya hati kita ditetapkan dalam mengikuti agama Allah, yaitu agama Islam. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, Pak. Dengan cara belajar, mempelajari hukum agama. Cuman permasalahannya hukum agama ditulis semuanya dalam bahasa Arab. Quran, hadis, maqalat ulama ditulis dalam bahasa Arab. Bagaimana caranya? Ya kita mempelajari bahasa Arab. Sampai kitab ini ditulis dalam bahasa Arab. Kalau tidak paham bagaimana? Ya belajar. Kalau tidak bisa mempelajari bahasa Arab karena memang sulit, gimana? Ya duduk di sini, duduk di masjid ini, ya kita ngaji, sudah. Ngaji ilmu fikih, ngaji ilmu tafsir, ngaji ilmu tauhid dan seterusnya. Karena wajib bagi kita. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Setelah fil alamina innaka hamidum majid itu boleh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Pak, apakah itu tidak keluar dari teks bacaan sholat? Enggak. Apakah tidak membatalkan sholat? Enggak. Perkara yang membatalkan sholat itu perkara yang tidak ucapan, yang tidak membatalkan sholat itu Pak dalam sholat: 1. Zikir, 2. Baca Quran, 3. Berdoa. Udah, ini yang tidak batal sholatnya. Jadi kalau ada orang yang masih mau berzikir terus kemudian baca Quran kemudian berdoa, tidak batal puasanya. Maka dari itu makmum ketika ada imam yang keliru, jangan sampai mengucapkan subhanallah. Kan biasanya kita seperti itu kan ya, subhanallah, makmum seperti itu. Tapi kalau niat kita membaca subhanallah tadi, niatnya hanya menegur imam, maka sholat makmum jadi batal. Terus bagaimana kita mengucapkan niat subhanallah itu? Kita niat subhanallah itu kita niatin berzikir kepada Allah, niati berzikir. Jadi ketika negur imam, jadi niatnya niat berzikir dan menegur imam. Maka berzikir itu tidak membatalkan sholat. Ini salah satu permasalahan dalam masalah fikih yang kemudian biasa kita lakukan tapi kita tidak faham. Hadirin, insya Allah ayat ke-15 nanti akan kita lanjutkan setelah lebaran usai. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini sama-sama kita manfaatkan sehingga bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan puasa kita yang tinggal beberapa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sebagai salam akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya melakukan kesalahan, baik itu dalam membaca kitab ini maupun dalam menyampaikannya, karena saya juga ilmu saya sangat terbatas. Mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian.
Apa Bu pertanyaannya? Karena nggak ada yang mandu Bu, nggak ada yang ngasih speaker. Coba dikencengin Bu, agak mendekat ke sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang musyrik tadi Ustadz. Jadi memang orang yang menggunakan, misalnya tadi menggunakan cincin atau mungkin meyakini seseorang mempunyai ilmu lebih seperti itu Ustadz ya. Memang di bibirnya menyampaikan bahwasanya tidak ada kekuatan kecuali Allah. Tapi kalau misalnya saya mau mulai kerja, saya mau menikahkan anak, saya mau masuk rumah, naik rumah istilahnya orang Bugis itu kalau tidak tanya dulu sama orang tadi gitu ya, yang dia itu kayak ada yang kurang gitu Ustadz. Bukan hanya sebatas menganggap keilmuannya Ustadz, tapi memang merasa bahwasanya orang tadi yang punya ilmu itu dia juga punya kelebihan gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah itu juga terkategori musyrik atau tidak itu Ustadz? Syukron. Ya, jadi ada pertanyaan kita, kita misalkan mau menikahkan anak kita. Biasanya orang-orang Jawa ya Bu ya, orang-orang Jawa seperti saya ini orang-orang Jawa. Jadi punya kebiasaan nanya dulu sama orang tua. Kemudian orang tua itu ngitung dengan hitung-hitungan Jawa. Setelah dihitung dengan hitungan Jawa, ketemunya kamu nanti menikahkan anak kamu pada hari Selasa Pon misalkan ya. Nah, bagaimana dengan hitungan seperti ini? Apakah ini masuk dalam kategori musyrik? Kalau di dalam hatinya, ya, kalau di dalam hatinya itu kita menganggap orang tua tadi mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan Tuhan, ya musyrik kita. Tapi kalau itu bagian daripada mencari hari yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka ini adalah, dan itu menjadi kebiasaan, maka ini tradisi. Nah tradisi yang seperti ini dalam hukum fikih boleh. Kalau dalam ilmu usul fikih itu ada penjelasan begini, al-adatul muhakkamah ma lam yukhallif syar'i. Ini dalam ilmu usul fikih. Al-adatul muhakkamah, adah yang kita jadikan dasar hukum, artinya kebiasaan atau adat atau tradisi yang kita jadikan dasar hukum, ya boleh hukumnya malam yukhallifus syar'i, ketika tidak bertolak belakang dengan hukum syariat. Artinya boleh kita lakukan kalau kita masih mengklaim hati kita nih Bu yang dilihat, mengklaim hati kita bahwasannya tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah dan tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Adah itu namanya. Ya, kayak orang bakar kemenyan boleh nggak? Ya boleh saja bakar kemenyan kalau tidak diiringi dengan dia menginginkan sesuatu keselamatan atau yang lainnya, dengan mengindahkan Allah yang mempunyai kekuatan, ya. Jadi selagi dia masih beranggapan bahwasannya kekuatan itu milik Allah, maka dia terhindar dari kemusyrikan. Sama dengan begini loh Bu, misalkan kita sakit nih, sakit pusing misalkan, sudah bawa ke dokter ini, kalau ndak ke dokter ini nggak sembuh. Kita mengucapkan itu Bu, apakah ini musyrik? Belum tentu. Kalau orang ini tidak diyakini di dalam hatinya bahwasannya ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka nggak musyrik.
Tapi kalau dia ngomong bahwasannya tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah dalam hatinya ya, maka musyrik itu. Minum obat ini, pusing kepala minum ultraflu, karena kalau minum ultraflu pasti cespleng, pasti sembuh. Padahal yang memberikan kesembuhan intinya hanya Allah. Gitu. Jadi itu tadi yang dalam ayat tadi, wa asirru qaulakum. Meskipun kita rahasiakan ucapan kita di hadapan Allah, maka wa huwa al-latifu, maka Allah sangat latif, maha lembut, yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Begitu Bu, kira-kira. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, kita tutup. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kajian tafsir Jalalain yang kita lakukan selama 5 kali pertemuan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita lanjutkan kembali. Targetnya sih khatam Bapak Ibu. Cuman kalau karena waktunya memang mepet, saya disuruh menyampaikan cuman 20 menit, sisanya untuk tanya jawab, maka secara otomatis tidak cukup waktunya. Dan insya Allah nanti habis lebaran kita lanjutkan kembali, kita diskusi bersama-sama, apakah tentang hukum fikih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa hadir bersama-sama di sini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang akan kita lakukan beberapa hari yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.